Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuk pada narasumber kedua. Beliau adalah Bapak Idang Heru Sukoco AKS, MH. Selamat siang Bapak. Halo Pak Idang. Halo, selamat siang. Iya, sudah hadir nggih? Bisa Jaringan bagus nggih? Alhamdulillah. Pak Idang ini beliau kesehariannya adalah sebagai pembimbing kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. bisa. Beliau akan memaparkan materi dengan setting praktek pekerja sosial koreksional dengan klien resiko tinggi, tindak pidana terorisme. Banyak ilmu dan pengalaman beliau dalam melakukan intervensi pada klien dengan tindak pidana terorisme. Bahkan beliau sangat jago dengan konsep praktek pekerjaan sosial dan juga sangat memahami isme-isme dan perkembangan mazhab atau ideologi-ideologi dunia. Untuk lebih memahami praktek pekerjaan sosial dengan klien risiko tinggi, kami persilahkan Bapak Idang Heru Sukoco AKSMH untuk menyampaikan materinya. Monggo Bapak Idang, waktu kami persilahkan. Halo? Oke, iya Pak Idang sudah masuk lagi, Nje. Monggo Pak Idang untuk menyampaikan materinya terkait dengan pekerjaan sosial dengan klien risiko tinggi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kebetulan ini hari HKSN ya, Hari Kesejahteraan Sosial Nasional. Saya juga ingin menyampaikan selamat HKSN. Mudah-mudahan dengan HKSN ini solidaritas ya, solidaritas sosial semakin terbangun dengan baik dan kesejahteraan segera bisa terwujud. Kemudian yang kedua, dalam kesempatan ini ya, saya akan menyampaikan praktek pekerjaan sosial koreksional tentunya dengan klien risiko tinggi, yaitu tindak pidana terorisme. Karena saya melihat mungkin tidak terlalu banyak juga praktek Paksos dengan klien risiko tinggi. Ya, karena memang tidak terlalu saya kira tidak semua kabupaten kota di situ ada pelaku tindak pidana terorisme. Nah, kebetulan kami di Purwokerto yang dulu juga menangani warga binaan di Nusa Kambangan, dan kebetulan juga di sana ya memang banyak klien terorisme yang menjadi binaan kami, sehingga kami berkesempatan untuk melakukan praktek ya pekerjaan sosial. Jadi sebenarnya saya gini, awalnya kita mencoba mempopulerkan Paksos koreksional dengan klien risiko tinggi ini karena memang secara resmi ya di lembaga pemasyarakatan kan memang belum masuk pekerja sosial. Jadi selama ini yang melakukan tugas-tugas pekerjaan sosial adalah di pembimbing kemasyarakatan. Dan tidak semua PK ini memang punya latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Sehingga ya dalam beberapa kesempatan Pak Heru dan kami juga pengen seandainya ke depan bagaimana Paksos di Jawa Tengah ini mulai terlibat secara nyata menjalankan praktek pekerjaan sosial dengan klien resiko tinggi ini. Nah, salah satunya dengan melakukan audiensi dengan Kakanwil Kumham, sekaligus juga menjadikan beliau sebagai Dewan Pengarah. Dengan harapan mudah nanti ada kesempatan ya Paksos Jawa Tengah yang bukan PK ini tapi yang Paksos bisa mulai melakukan praktek koreksional dengan dengan narapidana dan terkhusus juga dengan klien risiko tinggi. Nah, kemudian dalam konteks praktek pekerjaan sosial ini juga kita kepengen ya bagaimana di Jawa Tengah ini bisa merancang atau membangun semacam model pelayanan koreksional terhadap klien risiko tinggi. Ya artinya dengan
pengalaman-pengalaman yang saya dan beberapa teman ya yang berlatar belakang Peksos melakukan bimbingan kepada klien napiter ini, mudah-mudahan bisa didesain semacam model layanan Peksos yang khusus ya terhadap klien risiko tinggi, supaya ini menjadi kontribusi nyata pekerjaan sosial terhadap upaya tadi penguatan ketahanan nasional, juga penguatan keamanan negeri seperti itu. Karena memang ya sangat dibutuhkan juga memang kontribusi Peksos dalam konteks ini. Karena selama ini kan memang belum masuk ya, masuk secara otoritatif, tapi masuk menjadi dalam bendera pembimbing kemasyarakatan. Nah, harapannya secara nyata dalam bendera Peksos sudah mulai masuk berinteraksi, memberikan kontribusi dalam bimbingan klien napiter ini. Formulanya seperti apa mungkin setelah hari ini bisa nanti kita diskusikan bareng-bareng. Nah, kemudian kalau kita bicara tujuan utama dari koreksional itu dalam konteks narapidana adalah memang kita ingin menyadarkan ya mereka para pelaku kejahatan ini, tindak pidana ini, supaya mereka menyadari kesalahannya, kemudian menyesali perbuatannya, bahwa siapa yang dilakukan telah merugikan, menyusahkan orang lain. Karena selama ini kan berbeda dengan klien tindak pidana biasa, mereka biasa memang misalnya kayak pencuri, perampok, pembunuh gitu ya. Mereka dengan sangat mudah mengakui kesalahannya, menyesali. Karena itu memang perbuatan yang baik dari tinjauan apapun, apakah norma agama, hukum, sosial, adalah sebuah pelanggaran. Tetapi ketika kita ketemu dengan pelaku tindak pidana ekstraordinari atau misalnya teroris ini, mereka berkeyakinan bahwa apa yang dilakukannya adalah bukan sebuah kejahatan, tapi ini adalah perintah agama, ya, perintah suci agama yang mewajibkan orang untuk berjihad, membela agamanya, membela saudaranya, sesama agama atau sesama Muslim yang mengalami penindasan atau kedoliman. Mereka melakukan aksinya itu, mereka menyatakan ini adalah respon terhadap perlakuan kekuatan atau pemerintah manapun yang sudah mendolimi saudaranya, misalnya di Palestina, di Kashmir, di Uighur, ya, atau di Rohingya, atau di belahan dunia lain yang dimana ada, menurut mereka ada penindasan terhadap sesama Muslim. Nah, mereka merasa tidak bersalah karena ini adalah perintah agama. Jadi itu yang membedakan sebetulnya ya, yang secara prinsip ketika kita berhadapan dengan pelaku tindak pidana ini dan pelaku tindak pidana yang lain. Sehingga ini perlu, saya kira, kemampuan, kematangan, dan juga kesabaran dari seorang Peksos koreksional yang memang berhadapan dengan ini klien resiko tinggi ini. Ini catatan satu. Kemudian yang kedua juga kita berharap setelah mereka menyesali perbuatannya, mereka juga bersemangat juga untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam pikirannya, sikap, tindakan sesuai dengan norma agama yang secara umum diterima, dan juga berperilaku sesuai dengan norma hukum ya. Mereka menjadi patuh, cinta tanah air, bersemangat, aktif berpartisipasi dalam pembangunan misalnya. Nah, yang paling berat atau yang sebagai level tertinggi pencapaian misalnya kerja seorang Peksos adalah ketika kita bisa meyakinkan, membimbing seorang klien kita ini berani menyatakan bahwa selama ini apa yang dia lakukan adalah, dan kelompoknya adalah salah, dan dia sanggup melepaskan diri dari jaringannya dengan segala risiko. Karena banyak juga mereka sudah menyatakan tadi ya, tidak sepakat tapi tidak mau terang-terangan. Jadi maunya kalau dengan petugas, ya saya sudah NKRI, tapi jangan sampai ini ketahuan oleh temannya. Karena nanti mereka dianggap lemah, dianggap tidak pemberani, dianggap sudah kafir dan sebagainya. Jadi sangat kompleks sekali sebetulnya ini ya, menjadi seorang Peksos koreksional dalam setting ini ya, membimbing klien. Jadi bayangan seperti itu. Nah, tapi apapun kesulitannya, kita harus tetap berusaha ya, melakukan ya tadi ya, strategi-strategi atau cara-cara
khusus yang mudah-mudahan bisa untuk merubah pola pikir, perilaku, dan juga keyakinan mereka. Nah, kemudian kita sekarang ke slide nomor 3. Nomor 3, Mas. Nah, ini ya. Jadi gini, kalau bicara tentang profesi, tentu kita kan punya 3 aras yang utama, yaitu aras pengetahuan, kemudian keterampilan atau skill, dan juga value atau nilai-nilai. Nah, kalau untuk pengetahuan, jadi pengetahuan-pengetahuan yang harus dikuasai atau dimiliki oleh Pexos ketika dia berhadapan dengan klien napiter, diantaranya ya, satu, dia harus mau belajar, ya, Pexos itu harus mau belajar tentang sejarah pergerakan, ya, kelompok-kelompok ini, kelompok radikal, kemudian juga jaringan organisasi terorisnya, baik ini dalam negeri maupun internasional. Perlu juga pengetahuan tentang doktrin-doktrin keagamaan yang selama ini digunakan oleh para ideolog dalam menyebarkan paham gerakan untuk merekrut pengikutnya. Kemudian juga pengetahuan tentang isu-isu konflik kemanusiaan dan konflik politik dan juga militer di kawasan-kawasan yang rawan konflik antar agama dan etnis. Pexos juga harus memang menambah ya pengetahuannya, mengambil sikap, melakukan aksi-aksi yang menurut mereka adalah dalam konteks pembelaan. Kemudian juga ini juga penting juga pengetahuan tentang konsep teori-teori psikologi, kriminologi, dan juga tentang sistem hukum atau aturan hukum positif yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Ya, memang harus belajar nih ya, Pexos harus belajar tentang psikologi, juga belajar karena supaya di situ nanti kita bisa bagaimana sih membangun relasi, membangun trust, membangun suasana yang menyenangkan ketika kita melakukan intervensi seperti itu. Nah, kemudian kalau sekarang kita bicara keterampilan. Nah, beberapa keterampilan yang memang harus ini di slide 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, slide nomor 6. Oke. Jadi gini. Nah, kalau ya memang pengalaman kami ya berhadapan dengan napiter kan, satu, tidak semuanya memang ramah karena menganggap kita adalah bukan dari kelompoknya. Jadi kemudian ekspresi wajah atau sikap yang resisten ya, yang menolak, yang curiga, yang memang tidak suka gitu awalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu Pexos ini kan kita ke depan, siapapun nanti Pexos di Jawa Tengah ataupun di tempat yang lain yang memang dia siap atau kepengen menjawab tantangan ini untuk menjadi Pexos yang membimbing dan membina klien napiter, maka beberapa keterampilan yang harus disiapkan bisa seperti bicara efektif ya. Jadi karena situasinya memang lebih tidak bersahabat. Jadi di situ tidak boleh ya terlalu ngelantur, tidak boleh kosong, tanpa makna, semuanya harus disiapkan dengan baik. Ada pilihan-pilihan opsi narasi, memang harus kita siapkan, ya kan? Klien kita supaya tidak diam, ya, karena kita ingin menggali data informasi yang kita butuhkan dalam proses asesmen ataupun profiling mereka. Kalau kita tidak memiliki kemampuan mendengar yang aktif, saya khawatir mereka tidak merasa nyaman, tidak merasa diterima, sehingga itu akan memadamkan semangat mereka untuk bisa untuk aktif atau bicara gitu. Tapi kalau kita memiliki kemampuan mendengar aktif dengan gestur, dengan respon-respon yang itu memotivasi mereka atau nyaman bagi mereka, itu sangat berguna sehingga mereka akan semakin ya bersemangat untuk bercerita gitu ya. Kemudian ini juga yang ketiga, keterampilan memahami ekspresi mikro ya. Jadi kalau kita
ketika wawancara juga kita sesekali melihat ini sebetulnya ketika bercerita dengan kita ada keterpaksaan, semangat, atau bahkan ada misalnya kepura-puraan, itu juga penting bagi kita memahami gitu. Jadi saya sangat baik. Nah, kemudian kemampuan yang lain misalnya ada wawancara, ada konseling, ini kemampuan komunikasi juga penting, assessment, melakukan assessment, lobby, negosiasi, analisa masalah dari sumber. Kalau untuk lobby dan negosiasi memang ini penting juga bagi seorang pekerja sosial mau lobby ini. Kemampuan lobby dan negosiasi. Ya. Jadi harus pintar lobby, pintar negosiasi, sehingga kita tidak dalam posisi yang selalu defend ya, selalu bertahan gitu. Tapi juga sekali kita juga harus dalam konteks agresif juga. Nah, kemudian Paksos juga harus kemampuan analisis masalah yang bagus juga, yang komprehensif, sehingga nanti ketika menyusun intervensi itu menjadi efektif. Dan juga sistem sumber perubahan. Jadi seorang Paksos selain ketemu dengan klien juga ketemu dengan keluarga, lingkungan masyarakatnya, biar kita tahu sebenarnya di keluarga dan lingkungan masyarakat hal-hal positif apa yang bisa kita gunakan untuk mendukung upaya perubahan terhadap pola pikir perilaku dari klien kita. Kemudian ada berapa menit lagi Mbak Iza? Waktu masih 1 menit Pak Idam. Nah, 1 menit ya. Iya, Nah, jadi untuk gini. dipercepat. Baik, salah satu metode yang kita gunakan nanti di materi adalah namanya CMT, Conflict Management Training. Jadi kita dalam 3 hari atau 4 hari napiter digabung dengan napi biasa melakukan kegiatan dinamika kelompok yang itu membahas tentang manajemen konflik ya. Di antaranya di situ nanti ada diskusi, ada permainan, ada juga tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh klien napiter. Intinya itu dilakukan dalam merubah persepsi dan juga pola pikirnya. Seperti itu. Nah, habis? Iya, betul. Mungkin nanti bisa dilanjutkan pada sesi tanya jawab ya Pak Idam. Bisa kita lanjutkan ya di tanya jawab. Iya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Idang. Kembali. Iya, terima kasih Bapak Idang atas materinya yang sangat mengena sekali dan kekinian dengan isu-isu pelayanan yang sangat akurat sekali. Banyak persoalan terorisme yang ada di negeri kita saat ini, namun semua itu dapat dengan pelayanan dari pekerja sosial.